Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan dari pembahasan kita yang kemarin tentang konflik besar yang telah terjadi di desa Konoha. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas teh atau kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part ke-58 kemarin, Boruto mencoba menghilangkan tanda cakar kode, yang saat ini mengikat tubuh dari Jubi. Bukan hanya itu saja, sebuah besi hitam milik Ishiki yang tertancap di tubuhnya, juga dilepas oleh Boruto. Akan tetapi ketika Boruto menghancurkan tanda cakar kode pada mata Jubi, tiba-tiba Jubi mengeluarkan kekuatan tak terlihat. Serangan itu hampir membunuh Boruto jika saja Momoshiki tak langsung mengendalikan tubuh Boruto dan menghentikan waktu. Setelah itu, Momo membiarkan waktu menjadi normal dan seketika, Jubi bangkit lalu mencoba menyerang Boruto lagi. Akan tetapi, mata Jogan Boruto muncul dan dia seketika dapat mengetahui serangan dari Jubi. Nah sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-59 ini. Adegan pertama memperlihatkan seorang Koji yang sedang bersembunyi di dalam perut kataknya. Di sana, dia diperlihatkan masih mencoba membaca situasi di desa. Karena Kawaki masih ada bersama Orochimaru, Koji belum mau muncul karena ini akan sangat beresiko. Sebenarnya, rencananya adalah menunggu Boruto datang kembali setelah Boruto selesai mengatasi Jubi. Akan tetapi, perkiraan mereka ternyata tak semudah yang dibayangkan. Koji harus mengalami kepahitan setelah Kawaki datang dan membantu seorang Amado. Sementara Boruto sendiri, dia juga kesulitan ketika mencoba melepaskan Sumeaka dari desa Konoha. Meskipun Boruto telah berhasil membuat kode tak berdaya, ternyata tak mudah untuk menghentikan Jubi. Lalu dengan ekspresi khawatir Koji kemudian berkata, ini merupakan situasi yang agak rumit. Jika aku memilih untuk muncul saat ini, Kawaki pasti langsung membunuhku dan itu bukan salah satu bagian rencana kami. Sebenarnya, apa yang dilakukan Boruto di markas kode sehingga dia, sampai saat ini belum muncul kembali. Nah seperti yang kalian ketahui, Koji tampak khawatir dengan anak Naruto itu akan tetapi, dia juga harus mengkhawatirkan dirinya sendiri. Lalu diperlihatkan bahwa seorang Kawaki mencoba untuk melihat segala hal di tempat Orochimaru tersebut. Dengan ekspresi serius Kawaki lalu berkata, aku akan memeriksa tempat ini karena itu merupakan prosedur yang sudah kita berlakukan sejak 3 tahun lalu. Ketika sebuah tempat tampak aneh dan sangat dicurigai, maka itu boleh untuk dilakukan pemeriksaan beberapa menit. Orochimaru tersenyum sambil menjawab, kau boleh melakukan semuanya Kawaki dan kami sangat mengerti mengapa peraturan di desa menjadi ketat. Kawaki kemudian berkata, kita harus melakukan itu karena aku tak ingin adanya korban baru selain ayah dan ibuku. Jika hal seceroboh itu kembali terjadi, maka aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Nah maksud dari perkataan Kawaki itu, ditujukannya pada seorang Boruto yang merupakan orang dalam Konoha, tapi menjadi pengkhianat dan membunuh Hokage ke-7. Padahal faktanya, Kawaki sebenarnya hanya mencoba melindungi Konoha, demi tidak adanya bahaya dalam bentuk apapun yang mengancam nyawa Naruto. Nah mendengar penjelasan dari Kawaki, Orochimaru tak takut sama sekali padanya karena seorang Koji, saat ini bersembunyi di dalam perut kataknya sendiri. Jadi hal itu, tak ada diketahui oleh Kawaki meskipun dia menggunakan matanya, untuk mendeteksi cakra dari seorang Koji. Ketika Kawaki sedang melihat-lihat tempat itu, Sai datang dan langsung berada di depan Kawaki. Dengan ekspresi serius Sai lalu berkata, salam hormat Orochimaru sama. Aku dan beberapa pasukan Anbu, diperintahkan oleh Shikamaru untuk menggeledah tempat ini dan itu, hanya berupa prosedur yang sudah berlaku. Orochimaru lalu menjawab, Kawaki telah menjelaskannya kepadaku dan aku sekarang telah tahu. Kemudian, adegan beralih ke Boruto di mana dia, telah berhasil menyelamatkan kode dari dekat Jubi. Boruto sejatinya hampir saja, terkena serangan Jubi kalau saja mata Joganya tak aktif saat itu. Di tengah amukan Jubi yang luar biasa, Boruto dan Momo masih merasa kebingungan. Dengan ekspresi heran Boruto lalu berkata, apa sebenarnya yang baru terjadi? Mengapa mata Jogan ini muncul di saat-saat seperti itu? Momoshiki lalu berkata, itu mungkin menjadi sebuah alarm ketika kau dalam bahaya sama seperti tadi. Boruto lalu menjawab, jujur saja bahwa sampai hari ini, aku masih sulit untuk mengendalikan mata itu. Nah seperti yang kalian ketahui, admin berpendapat bahwa mungkin Boruto telah mampu menguasai mata Jogan tersebut.
Akan tetapi, masih belum sepenuhnya dan dia masih selalu kesulitan ketika mengaktifkan mata itu. Dan teka-teki tentang siapa yang memberikan mata Jogan kepadanya, sampai hari ini belum dapat diketahui. Ada yang mengatakan jika itu berasal dari Toneri Otsutsuki, akan tetapi, cara dia memberikannya sangatlah tidak jelas. Apakah dia memberikan itu saat Boruto masih di perut ibunya, dengan cara diam-diam memberikannya melalui gen Otsutsuki Hamura? Karena klan Hyuga masih merupakan keturunan langsung tanpa perantara dari seorang Hamura. Bisa jadi, Toneri mengetahui tentang mata itu karena sebelumnya, dia mengatakan sesuatu kepada Boruto. Toner mengatakan jika mata Jogan akan membantunya untuk menghadapi masalah besar yang suatu saat nanti akan mengancam kehidupan di bumi. Akan tetapi, ada kemungkinan mata itu berasal dari gen ayahnya sendiri. Karena kekuatan Jogan dapat melihat aura atau niat jahat dari seseorang. Hanya itu kekuatan Jogan yang baru diperlihatkan untuk saat ini. Nah, jika membahas kekuatan untuk melihat aura jahat seseorang, jelas Naruto memiliki kemampuan ini berkat cakra Kurama yang sudah diterima olehnya. Di Perang Dunia Ninja keempat, Naruto yang sudah menguasai cakra Kurama mampu melihat dan membedakan mana Zetsu putih dan mana para shinobi yang berperang. Di sini jelas aura jahat yang Naruto miliki, juga sama dengan kekuatan milik Boruto. Akan tetapi, tetap saja masih sulit untuk mengetahui tentang dari mana asal mata Jogan Boruto. Lalu kemudian, Jubi yang saat ini sedang mengamuk, mencoba menghancurkan apa yang di sekitarnya. Boruto kemudian bersembunyi di balik bukit, dan mencoba untuk berpikir jernih. Dengan ekspresi khawatir Boruto lalu berbicara dalam hati, apa yang harus kulakukan dengan monster ini? Dia kehilangan kendali dan aku harus segera menghentikannya. Boruto lalu maju sambil menghunuskan pedangnya untuk mencoba memotong beberapa ekor dari Jubi. Jubi bergerak dan menyerang Boruto menggunakan Bijudama yang masih kecil. Serangan itu melesat dengan kencang yang membuat Momoshiki merasa khawatir dengan keadaan Boruto. Akan tetapi, Boruto telah berkembang pesat dan dia mampu menghindari serangan itu tanpa masalah sedikit pun. Jubi lalu membagi tubuhnya menjadi beberapa bagian yang terlihat seperti para Sumeaka. Puluhan hingga ratusan Sumeaka kemudian maju menyerang Boruto secara bersamaan. Boruto dengan gagah berani berdiri sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah ratusan Sumeaka itu. Ternyata, Boruto menggunakan jurus Rasen dan miliknya, Yage sekarang telah memiliki peningkatan dalam hal daya serang. Seketika Rasendannya langsung menghantam mereka semua, yang membuat puluhan Sumeaka tewas saat itu juga. Boruto kemudian secara tiba-tiba mengingat wajah ayah, ibunya, dan adiknya Himawari. Meskipun sebelumnya dia telah bertemu dengan Hima, Boruto sangat tak sabar untuk menjalani hidup seperti sebelumnya. Dia juga semakin bertambah semangat untuk mengatasi Jubi agar dapat cepat mengurus semuanya. Boruto lalu memanggil katak yang lebih besar untuk membantunya melawan Jubi. Salah satu katak besar tersebut muncul dan bersiap membantu Boruto melawan Jubi. Dengan ekspresi serius Boruto menyapanya dengan berkata, "Aku minta maaf karena memanggilmu dalam situasi ini Datebasa." Katak tersebut lalu berkata, "Itu tak masalah karena ini akan meningkatkan kemampuanku juga dengan melawan Jubi." Boruto tersenyum sambil berkata, "Yos, dengan kalian di sisiku, ini akan menjadi lebih mudah untuk dikerjakan." Momoshiki dari dalam tubuh Boruto terlihat sedikit senang kepadanya, akan tetapi dia tetap masih gengsi untuk mengakuinya. Nah, seperti yang kalian ketahui, pada akhir chapter 3 kemarin, Boruto pasti pergi mengikuti kode ke markas miliknya. Admin berpendapat bahwa ketika di sana, Jubi tak akan selamanya tak berdaya seperti itu. Kemungkinan besar, Jubi akan bangkit dan mencoba berontak melawan kode ataupun Boruto. Jika itu nanti terjadi, mau tidak mau Boruto pasti harus menghentikannya. Kemudian adegan berpindah ke tempat seorang Kawaki, yang berjalan mendekati Orochimaru lalu berhenti tepat di sebelah Sannin itu. Kawaki menampilkan ekspresi yang sangat serius sambil berkata, "Jika Anda berani mengkhianati desa ini lagi, Anda harus menerima kenyataan bahwa Anda harus berhadapan denganku. Aku yang telah kehilangan ayah dan ibuku, tak akan pernah membiarkan orang-orang terdekatnya memilih berpengkhianat seperti yang dilakukan oleh Sasuke." Kawaki berbicara ke Orochimaru, di mana seolah-olah dia adalah Boruto asli yang telah kehilangan ayah dan ibunya. Namun bukannya takut kepada Kawaki, Orochimaru malah menantang Kawaki dengan berkata, "Kau tidak tahu tentang siapa sebenarnya diriku Kawaki. Suatu hari nanti, aku tidak akan diam dan mungkin, kau benar-benar akan melihat diriku yang sebenarnya." Kawaki tak bergeming mendengar ucapan Orochimaru karena Kawaki merasa jika itu hanyalah perkataan untuk mengangkat mentalnya agar tidak jatuh. Lalu kemudian, adegan kembali memperlihatkan pertarungan Boruto melawan Jubi.
Pertarungan tersebut terlihat seperti kakeknya yakni Minato saat melawan Kurama di alam bawah sadar Kushina. Momoshiki melihat Boruto yang saat ini telah berkembang pesat meskipun semua orang sangat membenci Boruto dan ingin membunuhnya. Momo senyum-senyum malu melihatnya, akan tetapi dia tetap bersikap buruk kepada Boruto. Dia lalu berkata, gunakan karmaku untuk melawannya karena jika tidak, kau akan segera mati bocah sialan. Boruto kesal mendengar ucapan Momo dan seketika, adegan tiba-tiba telah berakhir di sini. Dan untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-60 nantinya. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.